berapa ini? Satu. Udah jauh. Udah dong gitu aja.
Yang berrekor belum? Oke. Oke. Kita mulai ya kuliah pertama pada siang hari ini. Ada salah satu syarat untuk mengikuti kuliah saya. Kalian boleh pulang cepat, boleh datang terlambat, boleh. Saya nggak akan absen kalian. Yang jelas kita terdiri dulu kalau di dalam. Kalau cuma kamu mau tidur di mana namanya musola lebih nyaman kayaknya. Ya, yang kedua jangan mainan handphone. Ya, dengan Anda tidak memainkan handphone berarti Anda menghargai gurunya yang memberi pelajaran. Bisa diterima? Oke. Belajarlah mengenal adab sebelum mengenal ilmu. Kalau wah saya nggak cocok kuliahnya, wah boleh apa? Saya nggak pernah dosen 15 tahun saya nggak pernah absen mahasiswa. Kalau melempar sandal pernah, ya melempar sandal mahasiswa pernah. Kenapa? Di dalam kelas malah mau. Ambil posisi terbaik kalian, senyaman mungkin. Kalian boleh makan, boleh minum. Kalau di tempat saya ngasih kuliah bebas. Ya. Kalau kamu relax, kamu enjoy, kamu dengarnya juga enak. Gitu ya. Dari saya dari hari ini saya ngajar 2. Tadi pagi sudah ngajar PPDS, koas. Sekarang saya ngajar setengah 1 sampai jam 4 kira-kira. Pulang ngajar masih praktek sampai jam 8 malam. Jadi saya 20 jam kerja hari ini. Nanti malam masih ada Zoom. Jadi pembicara sampai malam jam 10. Mau bisa bayangin jadi dokter susah banget. Oke, kita ngobrolin tentang infeksi penyakit jamur. Siapa yang pernah kena jamur? Tahu penyakit jamur kira-kira apa saja contohnya? Saya duduk di sini yang biasanya sama. Apa enggak? Hah? Panu, apalagi kurang. Kalau bahasa Jawanya kurang panu. Yang saya lihat itu adalah panu. Tapi kita belajar dari sini ya. Apa yang saya omongkan, apa yang keluar di ujian. Ya, saya tidak membuat soal di luar ujian. Bisa ditutup deh. Biarkan. Ini yang di depan malah cowok-cowok, keren. Juara IP-nya tinggi di sini. Siapa yang dapat itu? Justin. Nanti IP-nya tinggi, pintar ya? Saya dulu kalau kuliah juga paling depan. Minggu pertama, minggu ketiga sudah paling belakang. Jangan dicontoh, contoh Justin. Oke ya, kita belajar masalah jamur. Dermatomikosis. Mikosis itu artinya jamur, dermato itu kulit. Jadi kulit pada penyakit jamur kulit. Nanti akan dibagi menjadi mikosis superficial dan non-dermatofitosis. Ya, ada dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Ya,
gini itu punya Malaysia foto, biar cantik punya Malaysia foto. Ya, karena dia hidupnya normal, flora normal. Nah, penyebab terakhir yang pertama adalah berfilosofi sirkulasi. Ya, Malaysia foto ini sebenarnya bentuk patologis dari P. ovale, pit ovale, terus ovale, jadi semua orang punya pit ovale. Tapi tidak semuanya jadi patogen. Kalau sudah patogen jadi full. Bisa dipahami ya? Normalnya namanya pit ovale. Saya punya, kamu semua punya. Nah, tapi kalau sudah nakal jadi full. Nah, ini alias panu. Versi kolor. Kolor apa kolor? Kolor. Celana kolor. Kolor itu warna. Versi jenis, banyak jenis warna. Ya, kenapa saya bilang bisa dibilang pitriasis? Pitriasis itu penyakit yang ditandai dengan sisi. Pitriasis tubabilaris, pitriasis alba, pitriasis versicolor, pitriasis itu ada sisi. Ya, biasanya pada usia belasan, lokasinya di dada, atas sini, keluarnya bercak warna putih, kecoklatan, ketaringan pada saat berkeringat. Inilah yang dinamakan panu. Jadi panu itu ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat. Tidak harus panu itu putih. Ya. Ada orang-orang kulit panunya coklat, ada orang gelap panunya warna putih. Makanya disebut versi kolor. Ya. Versi barunya ada makula. Untuk minimum makula. Ada pengantar dermatologi udah belum? Oh belum. Oh kok kebalik? Nah kita kan pengantar dulu. Dokter Eko belum kasih pengantar. Oke, siapa yang tahu makula? Belum baca ya? Makula itu belang. Artinya makula itu belang. Nah, bahasa Jawanya belang. Tanpa ada perubahan bentuk tinggi, belang loh. Ya, kalau makulanya lebih gelap dari orang kulit putih, makula itu lebih gelap dari kulit normal, maka disebut makula hiperpigmentasi. Kalau makulanya itu belangnya itu lebih putih daripada kulit asli, namanya makula hipopigmentasi. Squama saya itu bersisi. Nah, folikuler itu bentuknya kecil, folikel, bulat-bulat kecil, yang bisa menjadi satu. Ya, makulanya berbatas tegas, squama halus, makanya ada squamosa. Tadi penyakit pitriasis itu adalah penyakit yang ada squamanya, ada sisinya. Kulit hitam berwarna putih, kulit putih warna squamasi. Nah, ada squamasi, ada fingernail cell itu gimana? Kalau temanmu ada putih-putih kayak panu, bentuknya bulat-bulat, folikuler, garuk aja pakai kuku, digaruk pakai kuku ya. Panu itu kalau digaruk pakai kuku bersisi, makanya fingernail cell positif. Oke. Jadi tidak semua yang belang putih panu. Kusta putih. Ada lagi pit alba, pitriasis alba itu yang kayak anak kecil, belang-belang putih-putih. Itu kalau digaruk ada. Vitiligo, yang penyakit putih-putih itu nggak digaruk, ada sisinya. Berarti dia bukan penyakit pitriasis, bukan penyakit yang berskuama. Nah ini ada sisinya. Kadang sisinya halus, jadi perlu digaruk. Ya, diagnosisnya ada makula hipo atau kemerahan, kadang berbatas tegas-batasnya itu jelas. Pemeriksaannya ini keluar biasanya fluoresensinya kuning keemasan. Lampu putih itu kayak lampu. Sorry ya kalau saya gini ya, saya lagi HM putih. Nah, saya pegang. Jadi lampu putih itu kayak lampunya
ngecek warna. Kalau ngecek apa? Uang. Lampu buat ngecek uang asli apa enggak itu? Itu namanya pemeriksaan lampu. Bentuknya kayak gini. Warnanya lampunya biru. Pasiennya masuk ruang gelap dicek. Di lensinya di center pakai lampu. Nanti yang putih itu jadi kuning keemas. Ya, pemeriksaan mikroskopnya di KOH. Pemeriksaan untuk dunia versi-kolon yang paling tepat adalah jawabannya KOH. Hasilnya apa? Meatball and spaghetti. Gambarannya spaghetti and meatball. Mana meatball and spaghetti? Mana meatball ya? Bahasa Jawanya apa meatball spaghetti? Mie bakso kan? Oke, semua orang. Saya yang menemukan bukan Pak Manto. Kalau Pak Manto penemunya di Pak Manto orang Jawa, gambarannya dari apa? Mie bakso. Karena yang menemukan orang luar negeri dianggapnya spaghetti and meatball. Mana spaghetti? Mana meatball? Tidak jelas. Maksudnya ini panjang-panjang, ini spaghettinya, bulat-bulatnya meatball. Saya udah penemu. Kamu besok harus jadi penemu ya. Suka-suka kamu. Kamu yang mau bebas dong. Makanya jadi penemu. Kalau penemu kan bisa saya tak ujungnya jadi ngasih. Nah ini namanya spaghetti meatball. Ya. Diagnosis tadi apa itu yang putih-putih pada anak-anak itu loh. Vitriasis rosea, dermatitis seborrheic. Terapinya ini menular nggak? Kira-kira menular? Nanti panuan. Panuan. Saya punya panu. Percayalah, saya dokter kulit dan saya panu. Panu itu menular nggak? Panu itu tidak menular. Kenapa tidak menular? Tadi apa? Karena Pecovale adalah flora normal. Gimana mau semua mahal ini juga punya. Tukul arwana itu ya juga punya. Kamu mau Justin Bieber juga punya Pecovale. Cuma karena kondisi tertentu, misalnya kelembapan dan tubuh yang turun dan lain sebagainya, nasi panu Pecovale itu jadi nakal, berubah sifat jadi manusia fulfur katanya mengeluarkan enzimnya itu mengganggu pigmen, makanya pigmennya terganggu produksinya, jadilah warnanya putih. Kenapa ada warnanya coklat? Belum diketahui. Ada yang bilang tidak diketahui juga, bingung juga kenapa bisa putih. Ada yang umbrella effect. Umbrella effect itu karena panunya ada di superficial epidermis, kulit bagian atas, jadi dia menghalangi penetrasi ultraviolet. Jadi yang di bagian yang ada panunya itu terhalang ultraviolet. Jadi yang di bawahnya produksi pigmennya lebih rendah, makanya warnanya lebih pucat. Katanya begitu. Ada daerah tak keluar, hanya pengetahuan saja. Terapinya topikal atau sistemik, ya bisa dengan sampo. Kenapa dengan sampo? Kalau kamu punya panu sebadan punggungnya panuan semua gimana? Kamu kasih ke teman langsung krim setengah kilo. Pak ini ya saya kasih krim setengah kilo. Karena banyak. Ya bawa krim setengah kilo. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya bisa dikasih topikal golongan azol atau sampo. Caranya gimana? Ya habis mandi lagi pakai
ekstrakorasal atau intrakorasal ini dalam bentuk aktif. Dalam bentuk aktif. Jadi malah mengobatinya dengan makanya diberikan di pagi hari. Tujuannya apa? Dilogika. Dokter itu logika. Kamu sudah di sini berarti kamu pintar. Nggak ada yang bodoh. Dokter itu masalahnya cuma belajar sama berlogika. Kalau kamu hafalin doang, mental, perang, eman-eman tuh. Ya. Kamu semester berapa? 3. Masih ada 4, 5, 6, 7 koas PPDS. Kamu belum sempat jadi PPDS, perangnya udah penuh. Ngeheng. Makanya kalau di tempat saya itu saya PPDS ya. Saya zaman sekolah dulu teman saya yang dewan ada 15 orang. Di rumah di telur. Jadi belajar di kedokteran itu bukan hanya menghafal, melogika. Semua penyakit itu bisa dilogika, ditambah dilogika, dirangkum. Memang begitu cara belajar. Kalau kamu telan besok ujian kamu ramnya habis. Kalau saya dulu sekolahnya santai-santai, nanti ramnya saya irit-irit. Ya kan, diirit-irit, jangan dihabisi di depan. Dihabisi di depan rumah. Jangan jadi kayak gitu. Minumnya di pagi hari supaya apa? Berkeringat. Karena dengan adanya keringat itu berarti golongan azal yang bentuk aktif, metabolit aktifnya bisa sampai. Itu kan infeksinya di superficial, di epidermis. Kulit itu dibagi berapa? Epidermis atas, dermis, subkutis. Atas dibagi berapa? 5. B, S, D, L, C, basalis, supernatum, struktur, basalis, struktur, B, S, D, L, struktur. Dan diapal ini proliferation of the skin itu nama sama. Nah, dia tengahnya di atas. Makanya di lewatnya udah teringat bentuk aktif, dia bisa membunuh si jamur dan jangka waktunya memang gitu ya. Jadi kalau ini karena olahraga ya justru malah olahraga, justru peringatan jamur jauh lebih bagus kalau sudah bilang golongan aja ya. Dan jamur itu tidak butuh antihistamin. Jadi kalau jamur itu kan gatal sekarang, tapi pelepasan tidak ada pelepasan histamin di sana, jadi nggak perlu antihistamin. Jadi kalau tidak ada pasien jamur gatal itu dalam proses inflamasi, pelepasan histaminnya ada, jadi nggak perlu antihistamin. Kalau ini tinea nigra, penyebabnya eksperimen ini jarang sih. Saya juga jarang menemukan. Usianya muda, lokasinya telapak tangan dan kaki, nanti dibaca sendiri. Yang bentuknya kayak ini. Ternyata ini jamur. Ya. Nah, jadi tadi apa? Kalau ini yang versi kolor tidak bisa menu, nah karena dia semua orang punya P ovale. Ada yang berubah jadi M44, nakal jadi M44 jadi tinea, ada yang enggak. Jadi nggak bisa tular kalau jadi jangan mendiskreditkan orang yang nuan, paham ya? Kamu lembab, banyak olahraga, suka pakai helm. Kayak kalau dulu hobinya motoran, bisa pakai helm seharian, ada mana? Ini dedenya, ini terapinya. Ini Whitpetra, penyebab K-Bakery. Ini juga sama muda, biasanya di aksial scalp sama putih. UKK-nya nodul. Nodul itu apa? B. Kalau kurang dari 0,5 apa? Pul. Isinya padat, lenting. Bahasa Jawanya lenting. Pakul itu lenting, isinya padat. Kalau padatnya saya buang dikasih cairan, namanya vesikel. Cairannya saya buang dikasih tanah, namanya pus.
Ini klasifikasinya, silahkan dibaca sendiri, bisa menyerang semuanya. Kalau dermatofitosis itu diagnosisnya berdasarkan lokasi anatominya. Tinea capitis di kepala, tinea barbae di jenggot, tinea fascialis di wajah, onychomycosis di kuku, tinea di badan, tinea corporis, selangkangan kruis, di kaki pedis, di tangan manum, tinea manus, di telinga tinea apa? Telinga telinga cari ini dermatofita ini epidermis. Sebenarnya dermatofita itu tidak bisa menyerang apabila kulit kita intak. Cuma kalau ada mikrolesi, nah si jamurnya itu masuk lewat mikrolesi, ya epidermisnya dibobol sama si jamur, dia bisa masuk, kemudian menginfeksi, sehingga menarik sel radang. Sel radangnya keluar, akhirnya merah, tuh, karena ada respon inflamasi. Oke ya. Kalau ini pada rambut, kalau pada rambut infeksinya dia harus masuk dulu ke akar rambut. Bisa yang endotrik maupun ektotik. Ya. Ini tinea barbae. Kita baca satu-satu. Sifatnya ini berjamur dan habitat alamnya ada antropo, geo, dan zoo. Zoo itu dijelaskan lewat hewan. Ya, ada yang punya kucing, suka tidur sama kucing. Kucingnya ternyata ada tinea. Kucing itu, anjing itu harus hati-hati ya. Bawa virus apa virusnya? Toxo. Bawa virus, bawa skabies, bawa jamur. Ya. Wah, hewan kayak gini. Ini zoofilik, contohnya mikrosporo. Ini keluar ya. Geofilik dari tanah asalnya, antropofilik menyerang manusia. Ini yang maksudnya trichophyta. Nah, ini dermatofitosis anatomi bagian capitis, barbae, dan macam onychomycosis. Yang ini tinea capitis, kenanya di kepala ya. Biasanya pada anak-anak. Tinea capitis itu anak-anak, nggak ada orang tua. Tinea capitis. Infeksi jamurnya ada dua, bisa di dalam endotrik, bisa di luar ektotrik. Ya, ini pembagiannya. Pembagiannya ada 4. Dua besar dulu. Inflamasi dan non inflamasi. Kalau non inflamasi ada 2, Bledot sama Cribets. Kalau inflamasi ada 2, Perion dan Tinea margosa. Nah ini Bledot. Artinya Bledot itu apa? Bledot titik hitam. Rambutnya itu rapuh, patah di tempat muara folikel sehingga menyebabkan ujung rambut hitamnya tidak boleh terlihat sebagai titik hitam. Makanya disebut Bledot. Kalau di efloresensi pakai lampu biru negatif. Ini Bledot. Kalau ini Cribets, warnanya abu-abu, jadi pita. Kalau saya botak, beda ya. Bedakan antara pita sama botak. Botak itu alopecia androgenita. Tapi kalau ini pita, pita itu hanya lokalisasi. Paham ya? Nah, rambutnya patah, lebih mudah patah 1-3 mili di atas kepala. Jadi masih ada rambutnya sedikit, tapi warnanya abu-abu, makanya disebut green patch. Tapi kalau di fluoresensi positif. Ini tinea. Kalau ini yang sudah terang, namanya geriosensi.
kucing. Anak-anak yang kena ini biasanya mainan kucing, anjing, kucing. Ini Therapha fossa, ini lebih buruk lagi. Baunya gak enak, baunya famfosa, kayak tikus. Makanya disebut baunya seperti mosi untuk bau banget. Pasien datang, udah ruangannya udah bau busuk. Cuma jarang. Saya hampir 20 tahun jadi spesialis nemu kayak gini jarang. Ya. Ada skutula, ini keluar. Skutula ditemukan pada apa? Ini ya, famfosa. Ini kayak gini keluarnya. Yang disertai gejala sistemik limfadenopati, Herion, versi apa? PAL 100. Ini diagnosis sebagainya. Ini terapinya. Ingat, ini ada perkecualian. Kalau tinea itu rata-rata first line adalah topikal. Kamu pernah dengar nggak? First line drug of choice itu pernah dengar nggak? Istilah first line. Pernah dengar nggak? Lini pertama atau drug of choice bisa membedakan nggak? Kalau kamu main bola jam 12 siang kayak ini main bola, what will you do? Setelah turun minum apa yang kamu kerjakan? 1 boker, 2 minum, 3 makan. 1 boker, 2 minum, 3 makan. Minum. Berarti first line-nya adalah minum. Sekarang pertanyaan kedua, minumnya apa? Kopi jos, betel rode, es teh. Berarti drug of choice-nya bisa nggak minum betel rode? Bisa, kan cairan. Bisa nggak minum kopi jos? Bisa, kan cairan. Benar. Bedanya first line sama drug of choice. Orang dehidrasi kebakaran, grade berapa masuk ke IGD. First line-nya apa? Terapi cairan, masukin infus. Infusnya apa yang paling bagus? NaCl dulu atau NN. First line-nya pasang infus, drug of choice-nya NaCl karena itu sesuai dengan cairan normal. Tapi kalau jamur first line-nya topikal, ingat ya, semua penyakit jamur dermatofitosis, penyakit jamur superficial itu semua first line-nya adalah topikal kecuali infeksi pada rambut dan kuku. Kenapa? Karena rambut dan kuku tidak punya pembuluh darah. Oke, ketika sudah topikal nggak bisa nyampur, ya, nggak bisa menendang. Ya, dia harus sistemnya. Ya, topikalnya pada terapi jamur pada rambut itu nggak bisa dikasih topikal. Topikalnya hanya sebagai terapi penunjang untuk mencegah penyebaran. Dia harus memakai terapi sistemik. Paham ya? Harus minum obat, nggak bisa dengan salah langsung jamur pada rambut itu. Karena terapi topikal itu tidak bisa menembus, tidak bisa menembus kutikula. Rambut itu punya kutikula, tahu nggak? Kutikula itu lapisan keluar dari rambut. Kalau kamu ingat iklan apa? Sampo, ya tahu? Kutikula, rambutnya gini-gini, halus, pakailah tanking. Dan memang rambutnya
Makanya itu kalau ini pada rambut dan kuku harus pakai orang. Ya, kita merasa Rizmulfin itu terapi utamanya, terapi topikal yang penunjang. Intina badbe artinya di mana? Di brewok, jenggot, kumis. Penyebab klinisnya ada 3. Sekarang ini ada beberapa. Ini tidak monopolis yang sehari-hari akan kamu jumpai besok kalau kamu di puskesmas, di dokter umum, kayak ini banyak. Ya, penyebabnya ini lesinya berbatas tegas. Artinya tegas itu karena normal sama lesinya jelas, ya. Nah, khasnya ini tepinya aktif, tengahnya sembuh, artinya sentral healing. Jadi jamur itu makan keratin, keratinnya ada di tengah, makan keratin. Setelah keratinnya habis, dia akan melebar terus, melebar terus. Makanya pusatnya jamurnya ada di mana? Tengah apa pinggir. Makanya yang pinggir jauh lebih aktif. Yang disampaikan yang tengah apa yang pinggir? Pinggir. Ini jamur semua. Kalau kamu mau kerok, jamurnya ada di sini semua. Nanti kalau sudah keratinnya habis, dia melebar lagi. Itu namanya dengan komponus yang ada di badan. Ya, tepi aktif, batas tegas, sentral healing. Klinisnya 3. Ini DD-nya, ini terapinya. Terapinya nomor 1 karena dia pilih non kavitis, tidak nyerang rambut dan tidak nyerang kuku, berarti first line-nya adalah kopi. Nah, ini jadi yang kurulis. Kurulis itu di mana? Silakan. Nih, sama batasnya tegas, tepinya aktif. Kelihatan nggak lebih aktif? Ya, tengahnya menyembuh. Banyak banget. Cewek sama cowok banyakan mana? Banyak mana? Banyak mana? Ya cewek. Kenapa cewek? Gak pakai celana ketat. Cewek itu kan gemuk. Kalau cowok apa? Gemuknya di mana? Ini masih umur berapa deh? 20, masa Allah. Kamu tahu berapa lahir? 2004 saya sekolah spesialis. 98 saya demo Pak Harto. Jadi kamu belum lahir, mungkin bapak ibumu belum lahir. Saya kuliah 94. Kuliah pertama saya di kedokteran, saya UNS. Kuliah pertama saya di kedokteran UNS di ruang ini, anatomi. Yang ngajar namanya Prof. Jumika. Dan hari pertama saya kuliah, saya nggak boleh masuk karena saya telat masuk ruangan 1 langkah di belakangnya Prof. Jumika. Prof. Jumika masuk, tutup pintu, saya di luar, dikunci pintunya. Sudah, jadi hari pertama saya masuk kuliah di dulu itu senat sama kantin, nongkrong di depan senat sampai semester akhir, nongkrongnya di situ, jadi nggak pernah kuliah lagi karena itu. Itu studinya apa ya? Studinya apa? Itu tadi kantin. Jadi kan dari kedokteran enjoy ya, belajar. Masa di kedokteran nggak belajar, nggak bisa. Mau kosong aja. Dulu kakak kelas saya kalau mau ujian nyari dukun, jangan dulu dukun minta doa,
ya tetap gak lulus. Zaman dulu masih ada DO. Zaman dulu nilainya 2,0 bisa lulus. Nilai 3,0 itu jangan. Sekarang kamu lulus minimal berapa? Saya harus meluluskan kamu minimal 3,0, tahu nggak? Kalau kamu nggak lulus itu saya yang dipanggil. Dokter ini mahasiswanya ini nggak lulus gimana? Jadi nggak ada dulu, jarang ada dulu. Kalau teman saya dulu, saya hampir dulu. Semester 1 IP-nya 1,5, lulus anatomi sama agama. Keren loh. Agama lulus, berarti saya yang agamis bukan agamis. Daripada kalau nggak lulus anatomi sama agama. Kalau mau ujian anatomi malam-malam jam 1 malam ke ruang anatomi Pak Center manjat ya Pak dilihat besok apa ya. Padahal saya pernah jadi bertiga berempat uji-ujian dengan sama Pak Center. Besok mau apa? Anatomi itu apa? Responsif ya, kan ada bulan ada di center. Itu nggak kelihatan. Ternyata Pak saya baru sadar, kata baru sebelah belajar, apalagi ke dukun. Nggak tahu. Saya sampai anatomi jam 2 malam nggak bisa kelihatan. Itu zaman dulu bisa minimal 2,0. Orang IP-nya 3 itu keren. Langka, berarti pinter banget, otaknya encer banget. Saking encernya lalu bersih itu keluarnya aja kan. Oh encer, ya kan? Encer bukan kubel, bukan kubel. Saya sebut saking encer. Kalau sekarang kamu 3,0, 3,0. Ya karena minimal sekarang harus lulus 3,0. Kenapa? Ya kalau nggak dibutuhkan kamu nggak bisa sekolah. Kalau sama yang swasta itu beberapa blok IP-nya minimal 3,0. Yang negeri-negeri nyari 3,0 itu impossible. Nyari 2,0 aja. Sirotol mustaqim dijalani, non sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim jalan yang lurus itu belajar. Kalau non sirotol mustaqim itu apa? Ngepek jalan, niru, ngontek. Itu dijalani dan tidak yang lu belajar ya iya, ngontek yang iya itu 2,0 itu benar. Yang penting kamu lama. Terus ibumu cerita di warung tetanggamu bilang, saya di kedokteran itu bapak IP-nya 3,1. Biasa. Kalau sekarang ceritanya biasa, kalau dulu ya karena kamu harus minimal 3,1. Apa enjoy di kedokteran pokoknya enjoy ya, cari pengalaman, cari ikut UKM sebanyak-banyak. Apa keren, nggak ada. Besok kamu pasti akan lulus 3 koma lebih, ya kan? Tenang aja. Valentino Rossi itu nggak harus start di grade pertama, ya. Startnya grade terakhir kan, tapi juara kan. Kalau saya prinsipnya kayak gitu, karena saya bodoh, nanti yakin yang mau lulus cepat saya silahkan. Ini spesial saya duluan, boleh ya sombong ya? Saya nggak sombong, saya sering katakan I just want to open your mind, I just want to give you motivation, ya kayak gitu aja. Jadi di kedokteran yang memang saya begitu, kalau kamu sampai habis nanti waktu asosial, pulang ke rumah siang, malam belajar, temennya berorganisasi, kamu belajar lagi, besok belajar nilainya A, besok belajar nilai A, dulu jadi kurang, ya kan? Wah, itu loh, kamu gak bersosialisasi, kamu gak punya kemampuan soft skill yang bagus, padahal itu gak dipakai. Percaya sama saya, sorry I have to say that ya. Sorry kalau saya ngajarin kamu
disuruh dokter nggak belajar apa gitu jangan belajar. Saya juga belajar emang nggak belajar dari goblok, saya sudah keluar dari dokter. Saya belajar tapi saya juga berorganisasi. Siapa yang nggak ikut organisasi hanya belajar aja, itu termasuk orang-orang yang merugi. Nggak ada ceritanya. Bisa kamu lulus kok 20 tahun ke depan ketemu reuni kamu gimana? Yang lain cerita ini kamu gimana? Nggak ada ceritanya. Ceritamu sama guru doang. Belajar. Happy. Dokter yang jangan stres. Ada yang gede kok nggak sekarang? Belum. Mengundurkan diri? Banyak. Nggak ngejut. Paksa. Kalau dulu sering, pokoknya nggak tercapai target 4 semester keluar. Teman saya 8 semester sekolah nggak mau meningkatkan. Setelah 4 tahun kuliah di kedokteran akhirnya pindah di ekonomi. Ngapain? 4 tahun. Banyak. Oke ya, kita mindset. Biar kalau nggak sepanjang bisa satu. Kuliah paling males dan segini ngantuk. Oke, balik lagi banyak cewek. Kalau cowok perutnya gendut kayak saya. Kalau saya dulu zaman kuliah sekarang kamu tingginya berapa? Nah, saya 76, beratnya 52. Kamu bisa bayangin nggak? Celananya ukuran 39. Kurus minyit, rambutnya gondrong. Dulu masih punya rambut gondrong. Kalau zaman dulu gondrong, rambutnya pakai gel itu bolong-bolong. Jadi kalau masuk kelas dibuntal sama ditutupin sama cara. Sekarang nggak boleh. Dulu nggak boleh pakai celana. Celana panjang nggak boleh. Cewek nggak boleh pakai celana, harus pakai kaos. Sekarang begini, ya karena zamannya. Jadi fashionnya dulu. Zaman dulu lihat anak kedokteran tuh lihat dari 100 meter itu kelihatan. Oh, anak dokter kelihatan. Paknya Pak BPK buku semua. Kalau cewek gemuk, sekarang senang pakai celana ketat, lipatannya ada, ya, kena dilipatan, keringetan. Kalau sudah keringetan, stratum corneumnya lunak, akhirnya mikrolesi, ada lesinya kecil, jamurnya bisa masuk. Makanya sering pada cewek. Cowok banyak, tapi cewek lebih banyak. Kalau cowok karena jorok, ya. Kalau cewek karena postur. Ini cewek apa cowok? Cewek. Cewek jelas, coba. Sampai kayak bicycle kan, melebar sampai perut, sampai kan sampai kayak pakai bicycle kan. Padahal ini gagal banget. Berarti ibunya ini keren. Keren. Dan dia bisa mempet gagal sampai segini luas. Cewek apa cowok? Cewek. Pasien saya kayak gini rata-rata cewek. Yang sampai ke atas, sampai perut, sampai ke bawah paha, rata-rata cewek. Ini pasien saya. Saya kasih lihat kayak gini, tapi kepalanya enggak berarti aman. Enggak masuk. Oke ya. Ini yang masih Alex, anaknya di wajah. Biasanya kalau kena di wajah kayak gini gara-gara apa? Gara-gara apa deh? Gara-gara apa? Gara-gara tinea? Sial itu. Tulis. Ada loh. Kena ya. Garuk-garuk dari sini. Cewek apa cowok?
Dulu saya kalau kokas jaga, hal yang pertama kali saya kerjakan adalah bersih-bersih kamar kokas. Kamar kokas itu ada kaos dalam. Itu kan siapa? Itu berarti kita buangin semua. Kaos, sikat gigi yang ada di kamar mandi rumah sakit itu di pinggir bak itu saya buang semua. Gak peduli punya kakak kelas, saya bersihkan semua. Jorok banget. Ternyata nggak sesuai dengan kuliahnya di kedokteran. Ini cewek. Rata-rata cewek. Kenapa? Ini. Halo. Karena di sini. Terus pergi ke skin. Terus dibilangin apa? Iritasi. Terus dikasih apa? Steroid. Krim. Tahu krim anti iritasi itu mengandung steroid. Kalau dikasih steroid, gagalnya hilang kan? Hilang. Tapi jamurnya tambah banyak karena dia steroid itu akan menekan imun. Hilang sebentar, muncul lagi tambah lebar lagi. Muncul lagi tambah lebar lagi. Makanya rata-rata sekarang lihat, kamu akan menemukan di suatu masa nanti kamu jadi dokter lebih susah daripada saya. Karena pasienku besok jauh lebih pintar, jauh sok pintar. Sekarang sudah sok pintar, besok jauh lebih sok pintar. Karena apa? Lihat titik, tangan IG masih jualan krim, pakai baju jas dokter ini salep anti kutil diulesin lepas, itu sering nggak lihat di TikTok? Pakai bajunya jas, padahal tidak. Lihat apa review, lihat apa edukasi yang salah, beli krim online, beli krim dari apotek, tambah melebar. Namanya tinea facilis. Jadi kalau besok kamu punya pasien dengan tinea facilis, cek apa? Kurulisnya. Kalau cowok, pasiennya cewek, minta kita mening, ya ditemani siapa? Perawat bisa ditemani keluarganya. Nanti dijadiin fitnah. Ya, memeriksa ceweknya cantik kayak Mahali. Kebalik, ceweknya biasa aja, dokternya buatan. Saya tadi diperiksa digini-gini sama dokter itu. Saya nggak ngapa-ngapain kok, Bang. Akhirnya ada kasus. Makanya besok harus ada orang seperti itu. Paham ya? Sekarang kalau ada apa-apa, keluarnya di mana? Ambil itu bahaya kan? Zaman besok lebih berat. Zaman dulu nggak ada medsos. Jadi kalau ada apa-apa nggak difoto. Sekarang ini banyak yang datang ke praktekan handphonenya. Video siapa? Video dokter kan? Pura-pura begini, jadikan status ke dokter ngobrol. Saya pura-pura begini. Nggak kelihatan ya? Biar nggak kelihatan. Kamu bahkan mengalami, kamu belum tahu. Pegang omongan saya. Pemantikannya, makanya kamu saya suruh soft skillnya bukan hanya belajar, soft skill harus bagus. Karena besok jadi dokter bukan hanya kamu pintar, tapi hubungan komunikasi dengan manusia dan pasien, dengan orang-orang bekerja sama, itu yang menjadi beda. Kalau ini tidak medis, atlet food. Kenapa disebut atlet food? Sampai jam berapa? 1 ya. Terus ya, terus sedikit lagi. Ini tinea pedis, atlet food nih. Kenapa disebut atlet food? Pada atlet itu ngapain? Pakai sepatu kaki tebel, pakai sepatu sepanjang hari latihan, kulitnya berkeringat, terus jadi kayak gini. Kalau bahasa Jawanya apa? Rangan, butuh air. Tahu nggak?
yang mana deh? SNK. SNK mana? Oh, kamu? Oh ya. SMA berapa? Waduh, tak lulus kamu. SMA 4 lulus. Sampai 1 tuh dulu pakai sepatunya Warrior. Warrior itu kan kanvas. Kalau zaman dulu kan pelajaran gamelan copot sepatu langsung terus. Wow, lengkap. Dan yang saya makanya sering-sering yang pakai sepatu dicuci ya, nak dokteran tapi ya dicuci ya, jangan belajar terus cuci. Kalau nggak jadi kayak gini, orang yang suka bercuci di mobil, pembantu kita sering kena air, butuh air, namanya kelihatan. Sering nggak lihat kayak gini? Pernah nggak lihat kayak gini? Yang selang-selang jadinya jadi maserasi, jadi bau. Karena apa? Lembab. Intinya itu sebenarnya karena lembab. Kalau lembab, stratum corneumnya maserasi basah. Basah itu kan gampang melepas. Ini maksudnya bisa ada 3 tipe interdigitalis, semacam subakut, vesikuler, berkarakatik. Ini karakatiknya pedis. Ini juga ya. Dunia mandong ini jarang. Apalagi ini jarang. Ini kayak DKA, iritan. Padahal ini jadinya onikomikosis. Ini pada ada partikel, ada OSD. Ini bentuknya kukunya rapuh. Susah ini karena kita di kuku dan rambut tidak bisa ditembus oleh topika, paham ya? Jadi karena nggak punya pembuluh darah, infeksi yang pembuluh darahnya sedikit, infeksi tulang parah pasti infeksinya, karena nggak ada pembuluh darahnya. Ini yang ASP submual proksimal. Proksimal itu mana tuh kalau kuku tuh? Ini distal apa ini? Proksimal ini. Distal, posisi anatomi. Distal ini proksimal. Ini mulainya dari proksimal, yang tadi distal. Ini kayak gini. Sampai punya putih-putih, bersisik tebal, rapuh. Nah, jangan-jangan itu dunia onikomikosis. Ini sekarang Candida. Candida itu bukan dermatofitosis. Candida itu masuk non dermatofitosis, tapi jenis yang lain. Ya, ini klasifikasinya. Ini namanya nanti dibahas. Nanti namanya orang trans, kayak putih-putih pada anak-anaknya. Biasanya pada penyakit-penyakit autoimun sering. Orang HIV itu tuh orang trans. Mulutnya banyak putih-putih.
Ini vaginitis ini bisa kena kandidat. Cewek lagi. Yang punya vagina cewek. Kandidatnya struktur vaginalis. Yang keputihan karena kandida jauh. Biasanya ada yang putih namanya seperti keju, cottage cheese pattern. Jadi di dalam vaginanya itu putih-putih kayak masak, kayak keju, kayak susu bercampur. Lembab. Itu tadi, makanya zaman dulu nggak ada keputihan itu jangan. Kenapa? Karena zaman dulu nggak sepanas sekarang. Benar? Satu. Yang kedua, zaman dulu orang nggak pakai legging. Buyutmu itu nggak pakai legging, nggak ada legging zaman dulu. Buyut. Pakainya apa? Pakainya jaring. Aerasi udaranya itu sirkulasinya ke dalam sini lancar. Sekarang ini pakai kayak ini, akhirnya jadi kandidanya struktur vagina. Ini bukan penyakit menular seksual kalau tapi karena habitnya yang jelek. Apalagi kalau dicuci, sering mencuci. Cewek jangan suka mencuci vagina ya. Di dalam vagina itu banyak flora normal. Vagina itu kayak kebun binatang. Ya, kayak banyak. Ada yang bakteri yang baik, ada yang bakteri yang jahat. Kalau kamu cuci vaginamu terus menerus tiap hari, yang baik mati, yang jahat mati. Kalau kota Solo itu dibom jeblok, semua polisinya mati, penjahatnya mati. Terus lebih cepat jadi penjahat apa lebih cepat jadi polisi? Penjahat. Yang muncul penjahat duluan apa polisi duluan? Penjahat atau polisi sekolah kok? Penjahat nggak perlu sekolah. Sama, kalau kamu mati ini semua flora normalmu, yang keluar justru yang jahat. Contohnya apa? Kandidanya keluar. Makanya tidak boleh terlalu sering mencuci di bagian genital kalau buat cewek. Cowok aman deh, tenang. Nah ini kalau cowok cuma di luar. Ini yang balanitis kandida. Tapi karena ini ada hubungan, muncul setelah hubungan seksual dengan film ini, ketemu sama ceweknya tadi, kenanya di sini. Ini balik kanan, sekarang ini komputernya sudah ini jarang. Dan akan saya keluarkan yang jarang-jarang. Ini sering. Saya kalau cowok, cewek mani. Kenapa cewek sering kena? Karena banyak lipatan panjang, lembab. Kenapa sih? Ini kandida. Ada gambaran hand and chicken experience khas atau gambaran lesi satelit. Hand and chicken itu apa ya? Anak ayam dan induk ayam. Ya kan, hand and chicken. Artinya ada lesi yang besar dan ada lesi yang kecil-kecil. Ini handnya, ini chickennya. Yang sangat senangnya sih menemukan tuh ya. Makanya kamu jadi penemu gambaranmu kamu bikin sendiri. Gambaran ular patok bangau. Ada yang namanya lesi satelit, sama maksudnya lesi satelit itu ada les yang besar, ada satelit yang kecil-kecil. Lesi satelit khas untuk kandida. Ini juga kandida. Ini ini. Nah ini juga dermatitis pokok. Bisa kalau punya. Sudah menikah siapa? Belum ada ya? Sudah ada? Sudah ada? Bisa kalau sudah punya anak sering dermatitis pokok, ya dibikinnya irit
ASI. Oh nggak kuat sama popok, sama benar. Sama itu kena jamur nih. Kenapa kena jamur? Karena dipakai popok. Masalahnya popok itu pakainya pagi gantinya ada pipis pas itu baru diganti lembab. Makanya besok kalau punya anak bayi lebih aman sebenarnya bukan pakai popok itu kalau dipakai malam, kalau biar papa mamanya bisa tidur, nggak usah ganti popok. Kalau udah hari-hari pakai popok biasa aja. Kalau pipis bu dibersihkan. Kalau kayak gini, paham ya? Sering nggak ngeliat kayak gini yang cewek-cewek ini punya ponakan tetangganya. Oh, aku sekarang udah bisa menjelaskan. Ini bukan alergi popok, tapi jamu karena popok itu tadi. Apa lagi? Ini kami dikit terapi kandida, baca sendiri. Ini pemeriksaannya nanti ada dasar-dasar dermatologi. Ini lampu wood, pembersihan jamur diapakan. Nah, kalau mau periksa KOH di bagian pinggirnya dikerok, jangan di tengahnya. Di tengahnya sudah nggak ada jamur, yang jamur ada di pinggir tadi karena lesi aktif di pinggir. Nah sekarang ini keluar ya, pemeriksaan mikroskopis pada jamur. Ini yang